Hai semuanya, kadang kita lupa bahwa hidup ini sebenarnya milik kita sendiri. Sejak kecil, kita dibentuk oleh suara-suara dari luar. Orang tua yang berkata mana yang boleh dan mana yang tidak. Guru yang menilai siapa yang pintar dan siapa yang tidak. Teman-teman yang menentukan siapa yang keren dan siapa yang aneh. Lalu tanpa sadar, kita tumbuh menjadi seseorang yang lebih sibuk memenuhi ekspektasi orang lain daripada memahami siapa diri kita sebenarnya. Kita belajar menyesuaikan diri dengan standar yang sudah ditetapkan. Seolah hidup ini bukan untuk dijalani, tapi untuk diadili. Kita sering merasa bersalah saat ingin memilih sesuatu yang berbeda. Misalnya, ketika kamu ingin mengejar passion, tapi orang tua menganggap itu bukan pilihan realistis. Atau saat kamu ingin beristirahat dari pekerjaan, tapi merasa takut dicap malas. Kita hidup di dunia yang penuh dengan pandangan dan penilaian. Sampai-sampai kadang kita lupa bahwa kita punya kendali atas hidup sendiri. Padahal pada akhirnya yang menjalani setiap pagi, rasa lelah, keputusan dan penyesalan adalah kita sendiri, bukan mereka. Ada kalanya kamu harus berhenti sejenak dan bertanya pada diri sendiri. Apakah aku benar-benar hidup untuk diriku, atau hanya menjalankan peran yang orang lain tulis untukku? Pertanyaan itu terdengar sederhana, tapi jawabannya seringkali tidak mudah. Karena kadang kita sudah terlalu lama membohongi diri sendiri. Terlalu nyaman dalam rutinitas yang sebenarnya kita tidak sukai. Kita terbiasa berpura-pura kuat, padahal hati kita lelah menahan beban yang bukan milik kita. Hidupmu milikmu. Kalimat ini mudah diucapkan, tapi sulit dijalani. Sebab untuk benar-benar memilikinya, kamu perlu keberanian. Keberanian untuk dibilang egois, aneh, bahkan gagal. Karena ketika kamu mulai memilih hidup yang sesuai dengan dirimu, tidak semua orang akan setuju. Akan ada yang menertawakan, akan ada yang meremehkan. Tapi itu bukan masalahmu. Orang lain hanya melihat sebagian kecil dari kisahmu, sementara kamu yang tahu perjuangan penuh di balik layar. Hanya kamu yang tahu betapa kerasnya bertahan dalam kesunyian. Seringkali kita baru sadar setelah kehilangan banyak hal. Setelah kehilangan waktu, kehilangan mimpi, kehilangan diri sendiri. Kita baru mengerti bahwa hidup ini terlalu singkat untuk terus menyenangkan semua orang. Ada momen di mana kamu harus berani mengambil alih kemudi dan berkata, cukup, sekarang aku ingin menjalani hidupku sendiri. Dan ketika kamu melakukan itu, kamu mungkin akan merasa takut, tapi juga lega. Karena untuk pertama kalinya kamu benar-benar hidup bukan karena kewajiban, tapi karena pilihan. Menjadi diri sendiri bukan berarti menolak nasihat orang lain, tapi tahu mana yang pantas kamu dengarkan dan mana yang tidak. Kadang orang lain mengkritik bukan karena mereka benci, tapi karena mereka takut kamu gagal. Tapi kamu tahu apa? Gagal itu bukan akhir dunia. Gagal adalah bagian dari jalanmu menuju versi terbaik dirimu. Tak ada yang salah dengan salah langkah selama kamu masih berani melangkah lagi. Karena yang paling menyedihkan bukanlah jatuh, tapi berhenti hidup sebelum waktunya. Karena kamu terlalu sibuk jadi orang lain. Kita semua punya waktu yang terbatas di dunia ini. Tidak ada yang tahu kapan akhir dari cerita kita. Tapi kita semua punya pilihan tentang bagaimana kita ingin menjalani sisa waktu itu. Apakah kamu ingin hidup dengan terus membuktikan sesuatu pada orang lain? Atau kamu ingin hidup dengan menjadi versi terbaik dirimu sendiri? Karena kalau kamu terus menunggu dunia menerima pilihanmu, kamu mungkin akan menunggu seumur hidup. Kadang kamu harus jadi orang pertama yang percaya bahwa hidupmu pantas dijalani dengan caramu sendiri. Saat kamu mulai menyadari bahwa hidup ini benar-benar milikmu, akan muncul satu hal yang selama ini sering kamu abaikan, tanggung jawab. Karena memiliki hidup berarti juga siap menanggung akibat dari setiap keputusan yang kamu buat. Kamu tidak bisa lagi menyalahkan keadaan, orang tua, atau masa lalu. Kamu mulai paham bahwa semuanya ada di tanganmu, bukan di tangan siapapun. Disinilah banyak orang mundur. Mereka ingin kebebasan, tapi takut dengan tanggung jawab. Padahal, kebebasan tanpa tanggung jawab hanyalah bentuk lain dari pelarian. Menjadi pemilik hidup sendiri bukan berarti kamu bebas melakukan apa saja tanpa peduli akibatnya. Tapi lebih pada kesadaran bahwa setiap langkah yang kamu ambil punya makna. Kamu mulai memilih dengan lebih hati-hati, bukan karena takut salah, tapi karena kamu tahu setiap keputusan membentuk masa depanmu. Kamu mulai sadar bahwa kamu punya kuasa atas arah hidupmu. Dan itu bukan hal kecil, itu adalah kekuatan besar yang sering disia-siakan banyak orang. Kamu tak perlu membuktikan apapun pada dunia.
Dunia terlalu luas untuk dihabiskan hanya untuk mencari pengakuan. Sebaliknya, cukup buktikan pada dirimu sendiri bahwa kamu bisa hidup dengan versi terbaikmu. Tidak ada standar pasti tentang sukses, bahagia, atau berhasil. Semua orang punya ukurannya sendiri. Ada yang bahagia dengan keluarga kecilnya di desa, ada yang bahagia di gedung tinggi dengan pekerjaan bergengsi, ada juga yang bahagia hanya dengan kedamaian hati. Tak ada yang lebih tinggi, tak ada yang lebih rendah. Yang penting, kamu tahu mengapa kamu memilih jalan itu. Seringkali kita terjebak dalam kompetisi yang tidak perlu. Kita membandingkan diri dengan orang lain yang bahkan hidupnya tak sebanding dengan kita. Kita iri pada keberhasilan orang lain tanpa tahu berapa banyak air mata yang mereka sembunyikan. Padahal, setiap orang berjalan di jalur yang berbeda. Hidupmu bukan perlombaan. Kamu tidak harus sampai duluan. Yang penting kamu tetap berjalan di arah yang benar. Arah yang kamu yakini. Mungkin kamu sering merasa tertinggal, melihat teman-temanmu yang sudah lebih sukses, punya rumah, menikah, atau punya pekerjaan mapan. Sementara kamu masih berjuang. Tapi jangan lupa, hidup bukan tentang siapa yang lebih cepat, tapi siapa yang lebih tulus menjalani. Kadang kamu butuh waktu lebih lama, karena Tuhan sedang menyiapkan versi terbaik dari dirimu untuk sesuatu yang lebih besar. Tidak semua orang punya waktu tumbuh yang sama. Ada yang mekar cepat, ada yang pelan, tapi ketika mekar, ia mewarnai dunia dengan cara yang tak terduga. Kamu juga harus mulai berdamai dengan masa lalumu. Banyak orang tidak bisa benar-benar hidup di masa kini karena terlalu sibuk menyesali masa lalu. Mereka terus mengulang kesalahan di kepala, memutar kenangan, dan lupa bahwa hidup terus berjalan. Padahal tidak ada yang bisa mengubah masa lalu. Yang bisa kamu lakukan hanyalah belajar darinya, bukan hidup di dalamnya. Kesalahan bukan akhir dari segalanya, tapi batu loncatan untuk menjadi lebih bijak. Banyak orang takut melangkah karena takut gagal lagi. Mereka lupa bahwa gagal adalah bagian alami dari perjalanan hidup. Tidak ada keberhasilan tanpa luka, tidak ada kedewasaan tanpa kekecewaan. Kamu tidak akan pernah tahu seberapa kuat dirimu kalau kamu tidak pernah diuji. Jadi ketika hidup memberimu cobaan, jangan anggap itu hukuman. Anggap itu pelatihan. Karena setiap kesulitan yang kamu hadapi sebenarnya sedang mengasah mentalmu agar siap menjalani hidup yang kamu pilih sendiri. Menjadi pemilik hidup berarti juga berani mengambil keputusan, bahkan ketika orang lain tidak setuju. Berani bilang tidak pada hal-hal yang tidak kamu inginkan, berani mundur dari situasi yang membuatmu kehilangan diri. Kadang, hal paling berani bukanlah melawan dunia, tapi menolak untuk terus hidup dalam kebohongan. Dan yang lebih berani lagi adalah tetap percaya pada diri sendiri, meskipun semua orang meragukanmu. Kamu tidak perlu selalu mengerti semuanya. Hidup tidak selalu harus punya rencana sempurna. Kadang kamu hanya perlu melangkah dan belajar seiring waktu. Kamu boleh bingung, boleh ragu, boleh tersesat. Itu manusiawi. Yang penting kamu tidak berhenti mencari arah yang kamu yakini. Karena hidup bukan soal mencapai tujuan, tapi tentang perjalanan menuju ke sana. Dalam perjalanan itu, kamu akan menemukan banyak hal baru. Orang-orang yang datang dan pergi, pengalaman yang menguatkan, serta luka yang mengajarkanmu makna. Dan dari semua itu, kamu akan mulai memahami bahwa tidak ada satupun momen yang sia-sia. Semuanya punya peran dalam membentuk dirimu. Bahkan kesedihan sekalipun punya tempat dalam hidupmu. Karena tanpa luka, kamu tidak akan tahu apa itu sembuh. Kamu juga akan belajar bahwa kamu tidak bisa menyenangkan semua orang. Tidak peduli sebaik apapun kamu, akan selalu ada yang tidak suka. Jadi untuk apa memaksakan diri menjadi versi yang mereka inginkan? Lebih baik menjadi versi yang kamu cintai. Hidupmu tidak akan pernah tenang jika kamu terus mengandalkan validasi dari luar. Kedamaian sejati datang saat kamu bisa berdiri sendiri, menatap cermin dan berkata, "Aku mungkin belum sempurna, tapi aku cukup." Ketika kamu mulai berpikir seperti itu, hidup menjadi lebih ringan. Kamu tidak lagi terlalu keras pada diri sendiri. Kamu mulai memaafkan diri atas kesalahan yang lalu dan belajar mencintai prosesmu. Karena mencintai diri sendiri bukan berarti egois. Itu bentuk penghormatan terhadap kehidupan yang Tuhan titipkan padamu. Dan kalau kamu tidak bisa mencintai dirimu sendiri, kamu tidak akan benar-benar bisa mencintai siapapun. Pada titik tertentu dalam perjalanan hidup,
kamu akan sampai pada fase di mana kamu mulai mengenal dirimu lebih dalam. Kamu tidak lagi sibuk membandingkan atau mencari pengakuan, tapi lebih fokus pada pertanyaan sederhana. Apa yang benar-benar membuatku merasa hidup? Pertanyaan itu sering muncul di saat-saat sunyi, ketika dunia berhenti sejenak dan kamu mulai mendengar suara hatimu sendiri. Suara yang dulu tertutup oleh bisingnya ekspektasi dan opini orang lain. Suara itu mungkin pelan, tapi jujur. Ia tahu apa yang kamu butuhkan, bukan hanya apa yang kamu inginkan. Banyak orang hidup tanpa benar-benar mengenal dirinya. Mereka hanya mengikuti arus, melakukan apa yang orang lain lakukan, mengejar apa yang orang lain kejar. Tapi mengenal diri adalah langkah paling penting untuk benar-benar memiliki hidupmu. Kamu perlu tahu apa yang membuatmu bersemangat, apa yang membuatmu merasa damai, dan apa yang membuatmu kehilangan arah. Karena tanpa memahami hal itu, kamu akan terus berjalan dalam kegelapan, meniru langkah orang lain tanpa tahu kemana kamu ingin pergi. Kadang mengenal diri berarti harus melewati fase sepi. Kamu akan merasa sendirian karena mulai menjauh dari hal-hal yang dulu kamu anggap penting. Tapi justru dalam kesendirian itulah, kamu bisa mendengar dirimu dengan lebih jernih. Kesepian bukan musuh, ia adalah cermin. Dalam diam, kamu akan tahu apa yang benar-benar kamu rindukan dan apa yang selama ini hanya kamu paksakan. Jangan takut menghadapi sepi. Dari situlah kamu belajar membangun hubungan dengan dirimu sendiri, hubungan yang sering diabaikan banyak orang. Kamu mungkin akan menyadari bahwa selama ini kamu banyak melakukan sesuatu bukan karena kamu mau, tapi karena kamu takut. Takut tidak diterima, takut mengecewakan, takut gagal, takut dicap berbeda. Tapi hidup yang dijalani karena ketakutan akan selalu terasa sempit. Kamu seperti burung yang punya sayap tapi tidak pernah terbang, karena terlalu sibuk memastikan sangkar tetap aman. Padahal, hidup sejati mulai saat kamu berani keluar dari sangkar itu. Menemukan makna hidup tidak selalu berarti menemukan tujuan besar atau misi mulia. Kadang, makna hidup terletak pada hal-hal kecil yang membuatmu tersenyum, tawa bersama teman, secangkir kopi di pagi hari, waktu berkualitas dengan keluarga, atau momen ketika kamu menolong orang lain tanpa pamrih. Hidup tidak harus spektakuler untuk bermakna. Yang penting kamu menjalani setiap hari dengan kesadaran bahwa waktumu berharga. Karena pada akhirnya, hidup bukan tentang berapa lama kamu bernapas, tapi tentang seberapa dalam kamu hidup. Kamu juga perlu memahami bahwa menjadi diri sendiri tidak berarti kamu harus selalu kuat. Ada hari di mana kamu akan merasa rapuh, kecewa, marah, atau bahkan menyerah. Dan itu tidak apa-apa. Hidupmu tetap milikmu bahkan di hari-hari ketika kamu merasa tidak berdaya. Kamu tidak harus perfect untuk berharga. Kamu hanya perlu jujur pada dirimu sendiri, mengakui bahwa kamu manusia, bukan robot yang harus selalu baik-baik saja. Di dunia yang sering menuntut kita untuk tampil kuat, menangis bisa terasa seperti kelemahan. Padahal menangis juga bentuk keberanian. Itu tanda bahwa kamu masih punya hati yang peka, masih peduli, masih manusia. Jangan malu untuk merasakan. Emosi adalah bagian dari hidupmu, bukan musuh yang harus kamu kalahkan. Biarkan dirimu merasakan semuanya, senang, sedih, marah, takut, karena semuanya punya peran dalam membuatmu utuh. Lambat laun, kamu akan belajar bahwa kebahagiaan sejati tidak datang dari luar, tapi dari dalam. Tidak dari pujian, uang, atau pencapaian, tapi dari rasa damai ketika kamu berdamai dengan dirimu sendiri. Damai karena kamu tahu, kamu tidak perlu lagi berlari untuk membuktikan apapun. Damai karena kamu sudah menerima bahwa hidup ini tidak harus perfect untuk bisa disyukuri. Damai karena kamu mulai mencintai dirimu dengan segala kekurangan dan kelebihannya. Menerima diri sendiri adalah langkah besar menuju kebebasan, karena selama kamu menolak bagian dari dirimu, kamu akan terus merasa tidak cukup. Tapi ketika kamu bisa berkata, "Ya, ini aku, dengan segala luka dan ceritaku," kamu mulai memegang kendali. Kamu tidak lagi terjebak dalam rasa malu atau rendah diri. Kamu mulai berjalan dengan kepala tegak, karena kamu tahu setiap bagian dari dirimu punya makna, bahkan bagian yang pernah kamu benci sekalipun. Hidupmu tidak harus sama dengan orang lain. Setiap orang punya jalannya sendiri. Jangan ukur hidupmu dengan penggaris milik orang lain. Kalau mereka sedang berlari, tapi kamu sedang belajar berjalan, itu bukan masalah. Yang penting kamu tetap bergerak. Hidup bukan soal kecepatan,
tapi ketulusan dalam langkah. Karena pada akhirnya, kamu tidak akan diingat karena seberapa cepat kamu sampai, tapi karena bagaimana kamu menjalani perjalanannya. Kamu juga akan belajar bahwa melepaskan bukan berarti kalah. Kadang, melepaskan justru tanda bahwa kamu sudah cukup kuat untuk berhenti memaksakan sesuatu. Melepaskan pekerjaan yang tidak lagi kamu cintai, hubungan yang tidak lagi sehat, atau impian lama yang tidak lagi sejalan dengan hatimu, bukan bentuk kegagalan. Itu cara hidup mengajarkanmu untuk tumbuh. Kamu tidak bisa memulai bab baru kalau masih terus membaca halaman lama. Pelan-pelan, kamu akan merasakan kelegaan yang sulit dijelaskan, seperti beban besar yang lepas dari pundakmu. Kamu mulai merasa ringan karena kamu tak lagi berusaha menjadi seseorang yang bukan dirimu. Kamu mulai menikmati hidup apa adanya, tanpa harus memikirkan apa kata orang lain. Dan di saat itulah, kamu benar-benar hidup, bukan hanya ada, tapi hadir. Ketika kamu mulai berdamai dengan diri sendiri dan memahami makna hidupmu, akan datang masa di mana kamu harus belajar menerima perubahan. Hidup tidak pernah diam, ia terus bergerak, terus berubah, dan seringkali tanpa permisi. Orang-orang datang dan pergi, situasi berganti, rencana berubah, dan bahkan dirimu sendiri pun tidak akan selalu sama. Kadang perubahan terasa menakutkan, tapi justru di sanalah kehidupan tumbuh. Tidak ada yang bisa benar-benar berkembang tanpa melalui proses berubah. Perubahan adalah bagian alami dari perjalanan manusia. Masalahnya, banyak dari kita mencoba menolaknya. Kita ingin segalanya tetap seperti dulu, tetap nyaman, tetap aman, tetap bisa diprediksi. Tapi kenyamanan yang terlalu lama justru membuatmu lupa caranya berkembang. Hidup yang terlalu stabil kadang membunuh semangat. Kamu butuh tantangan, butuh hal baru, agar kamu tahu bahwa kamu masih hidup. Seperti pohon yang butuh angin untuk menguatkan akarnya, kamu pun butuh guncangan untuk tahu seberapa kokohnya hatimu. Ada masa di mana kamu harus berani melangkah keluar dari zona nyaman, meski tidak tahu apa yang menunggu di depan. Kamu akan merasa takut, ragu, bahkan mungkin ingin menyerah. Tapi itulah harga dari pertumbuhan. Tak ada perubahan yang nyaman, dan tak ada kenyamanan yang membawa perubahan. Saat kamu mulai menerima hal itu, kamu akan berhenti melawan kehidupan. Kamu tidak lagi menolak apa yang datang, tapi belajar menyesuaikan diri dengannya. Itulah tanda kamu mulai benar-benar dewasa, bukan hanya dalam usia, tapi dalam kesadaran. Terkadang perubahan datang dalam bentuk kehilangan. Kehilangan seseorang, kehilangan kesempatan, kehilangan hal yang dulu kamu anggap penting. Di saat itu dunia bisa terasa runtuh. Tapi anehnya waktu akan membuktikan bahwa tidak semua kehilangan berarti kekalahan. Kadang kamu harus kehilangan sesuatu agar kamu bisa menemukan hal lain yang lebih sesuai untukmu. Mungkin Tuhan menutup satu pintu karena tahu kamu pantas mendapatkan jalan yang lebih baik. Kamu hanya perlu percaya, meski belum melihat hasilnya sekarang. Hidup bukan tentang seberapa lama kamu bisa bertahan di masa lalu, tapi seberapa berani kamu melangkah ke masa depan. Karena masa depan bukan sesuatu yang harus ditakuti, tapi dijemput dengan kesiapan. Kamu tidak perlu tahu semuanya sekarang. Kamu hanya perlu tahu bahwa kamu akan baik-baik saja, apapun yang terjadi. Keberanian tidak berarti kamu tidak takut, tapi kamu tetap berjalan meski rasa takut itu ada di dalam dada. Dan itulah cara kamu tumbuh, bukan dengan menghapus rasa takut, tapi dengan menjinakkannya. Kadang kamu akan menghadapi hari-hari di mana segalanya terasa tidak berjalan sesuai rencana. Usahamu tidak dihargai, mimpimu terasa jauh, dan kamu mulai meragukan dirimu sendiri. Tapi jangan lupa, hidup tidak selalu memberi hasil instan. Segala sesuatu butuh waktu. Bunga tidak mekar dalam semalam, begitu pula dengan prosesmu. Kamu mungkin tidak melihat hasil sekarang, tapi itu bukan berarti kamu tidak berkembang. Ada hal-hal yang sedang bekerja dalam diam, menunggu saat yang tepat untuk muncul ke permukaan. Jangan terlalu berburu-buru ingin sampai di tujuan. Nikmati setiap prosesnya, bahkan ketika terasa berat. Karena seringkali pelajaran paling berharga tidak datang dari pencapaian, tapi dari perjalanan. Dari kesabaran menunggu, dari keberanian mencoba lagi, dari kemampuan untuk tetap berdiri setelah jatuh berkali-kali. Itulah bukti bahwa kamu benar-benar hidup. Kamu tidak menyerah, meski hidup tidak selalu ramah. Dan dalam setiap langkah, kamu akan belajar tentang keikhlasan. Keikhlasan bukan berarti pasrah tanpa usaha,
tapi kemampuan untuk menerima hasil dengan tenang setelah melakukan yang terbaik. Itu adalah bentuk kebijaksanaan yang muncul ketika kamu berhenti memaksa hidup harus selalu sesuai rencanamu. Karena kenyataannya hidup punya caranya sendiri. Kadang jalan yang kamu kira buntu, ternyata justru membawa kamu ke arah yang lebih baik. Kamu hanya perlu bersabar sampai semuanya masuk akal. Ketenangan bukan datang karena hidupmu bebas dari masalah, tapi karena kamu tidak lagi membiarkan masalah menguasai hatimu. Kamu mulai memilih mana yang pantas dipikirkan dan mana yang lebih baik dilepaskan. Kamu tidak lagi bereaksi terhadap setiap hal kecil yang mengganggu, karena kamu tahu energi dan waktumu terlalu berharga untuk dibuang sia-sia. Hidupmu tidak harus sempurna untuk bisa damai, kamu hanya perlu berhenti berperang dengan hal-hal yang tidak bisa kamu ubah. Kamu juga akan menyadari bahwa kebahagiaan tidak selalu datang dari pencapaian besar, tapi dari rasa syukur yang sederhana. Saat kamu bisa bangun pagi dan masih diberi kesempatan untuk memperbaiki hidupmu, itu sudah cukup. Saat kamu bisa makan dengan tenang, tertawa dengan orang yang kamu sayangi, atau bahkan sekedar melihat langit sore yang indah, itu semua juga bentuk kebahagiaan. Kadang kita terlalu fokus mengejar hal besar sampai lupa mensyukuri hal kecil yang sebenarnya membuat hidup terasa hangat. Perubahan juga mengajarkanmu untuk tidak terlalu menggenggam. Karena semakin kamu berusaha mengontrol segalanya, semakin kamu kehilangan kendali. Ada hal-hal yang memang harus kamu lepaskan agar kamu bisa melangkah lebih ringan. Melepaskan bukan berarti kamu tidak peduli, tapi karena kamu cukup percaya bahwa yang seharusnya untukmu akan tetap menemukan jalan kembali. Dan yang bukan untukmu akan pergi meski kamu mati-matian mempertahankannya. Kamu mulai belajar menjalani hidup dengan lebih tenang, tidak lagi terburu-buru, tidak lagi gelisah tentang masa depan. Karena kamu tahu semua hal akan datang pada waktunya, tidak lebih cepat, tidak lebih lambat. Dan saat itu datang, kamu akan tahu bahwa setiap detik yang kamu jalani, baik yang menyakitkan maupun yang membahagiakan, punya alasan. Semua membentuk siapa kamu sekarang. Ketika kamu sudah mulai memahami arti perubahan dan menerima hidup dengan tenang, kamu akan sampai pada tahap yang lebih dalam. Bagaimana hidupmu bisa bermakna, bukan hanya untuk dirimu sendiri, tapi juga untuk orang lain. Karena hidup yang benar-benar milikmu bukanlah hidup yang hanya kamu nikmati sendirian, melainkan hidup yang juga memberi manfaat. Tapi di sini penting untuk diingat, memberi bukan berarti kehilangan dirimu. Justru, semakin kamu mengenal dirimu, semakin tulus pula kamu bisa memberi. Kita sering berpikir bahwa makna hidup selalu terkait dengan hal besar, seperti menjadi orang sukses, membantu ribuan orang, atau mengubah dunia. Padahal, makna tidak selalu harus megah. Kadang makna hadir dalam hal-hal kecil, menjadi pendengar yang baik, memberi senyum pada orang asing, atau sekedar mengucapkan kata lembut pada seseorang yang sedang terluka. Hidupmu bisa menjadi terang bagi orang lain tanpa kamu sadari, hanya karena kamu memilih untuk tidak memadamkan kebaikan di hatimu. Memberi makna juga berarti menjalani hidup dengan kesadaran penuh. Sadar akan tindakanmu, ucapanmu, dan dampak yang kamu tinggalkan. Kamu mulai berhenti hidup dengan autopilot. Kamu tidak lagi hanya bangun, bekerja, dan tidur. Kamu mulai memperhatikan hal-hal sederhana di sekitarmu. Aroma hujan, tatapan orang yang kamu cintai, suara alam yang menenangkan. Semua hal itu membuatmu menyadari bahwa hidup bukan tentang seberapa banyak kamu punya, tapi seberapa dalam kamu merasakannya. Dan di tengah semua itu, kamu akan memahami bahwa hidup bukan tentang menjadi yang paling baik, tapi tentang terus berusaha menjadi lebih baik. Kamu tidak harus sempurna untuk bermanfaat. Kamu hanya perlu tulus. Ketulusan itu yang membuat tindakan sederhana bisa terasa besar. Orang tidak selalu mengingat apa yang kamu katakan, tapi mereka akan selalu mengingat bagaimana kamu membuat mereka merasa. Dan jika kehadiranmu bisa membuat seseorang merasa lebih damai, maka kamu sudah menjalani hidupmu dengan benar. Namun dalam memberi, kamu juga harus belajar menyeimbangkan. Jangan sampai kamu kehilangan dirimu demi menyenangkan orang lain. Banyak orang baik akhirnya lelah karena terlalu banyak memberi tanpa menyisakan ruang untuk diri sendiri. Mereka lupa
bahwa untuk bisa menerangi orang lain, kamu juga harus menjaga apimu tetap menyala. Jadi jangan merasa bersalah ketika kamu butuh istirahat, butuh menyendiri, atau butuh waktu untuk dirimu sendiri. Itu bukan egois. Itu bentuk cinta yang sehat. Cinta yang tahu batasnya. Hidupmu milikmu. Tapi itu tidak berarti kamu hidup sendirian. Kamu dikelilingi oleh orang-orang yang juga sedang berjuang dengan hidupnya masing-masing. Kadang dengan hanya memahami mereka, kamu sudah membantu. Kamu akan lebih mudah memaafkan ketika kamu sadar bahwa setiap orang punya luka yang tidak terlihat. Kamu tidak perlu menghakimi siapapun, karena kamu juga punya masa di mana kamu tidak tahu apa yang kamu lakukan. Empati membuatmu lebih manusiawi, membuatmu sadar bahwa semua orang sedang belajar. Dalam perjalanan ini, kamu akan belajar bahwa mencintai orang lain bukan berarti kehilangan arah. Cinta sejati bukan tentang mengikat, tapi memberi ruang. Kamu mencintai seseorang bukan untuk mengubahnya, tapi untuk tumbuh bersamanya. Kamu mencintai bukan untuk memiliki, tapi untuk berbagi perjalanan. Dan ketika kamu bisa mencintai dengan cara itu, tanpa syarat, tanpa takut kehilangan, kamu akan menemukan kedamaian yang tidak bisa dibeli oleh apapun. Hidup yang bermakna tidak diukur dari seberapa banyak orang mengenalmu, tapi dari seberapa banyak hati yang kamu sentuh tanpa pamrih. Kadang kehadiranmu saja sudah cukup berarti bagi seseorang yang sedang kehilangan harapan. Kamu tidak perlu melakukan hal besar untuk memberi dampak besar. Cukup jadi dirimu sendiri yang jujur, yang tulus, dan yang tidak berpura-pura. Karena dunia sudah cukup penuh dengan kepalsuan. Keaslianmu bisa menjadi udara segar bagi orang lain. Di sisi lain, hidup yang bermakna juga berarti berani mengambil keputusan yang selaras dengan nuranimu. Meski dunia tidak selalu setuju. Kamu mungkin tidak bisa membuat semua orang bahagia, tapi kamu bisa tetap hidup dengan integritas. Kamu bisa tidur dengan tenang karena tahu kamu tidak mengkhianati hatimu sendiri. Kejujuran terhadap diri adalah bentuk tertinggi dari penghormatan terhadap hidupmu. Karena bagaimana kamu bisa hidup dengan damai kalau setiap langkahmu bertentangan dengan hatimu sendiri? Dan di tengah semua ini, kamu akan menemukan bahwa memberi tidak selalu berarti melakukan sesuatu di luar dirimu. Kadang, cara terbaik untuk memberi pada dunia adalah dengan menjadi versi terbaik dirimu sendiri. Ketika kamu berani mengejar mimpi, kamu memberi inspirasi. Ketika kamu bertahan di tengah kesulitan, kamu memberi harapan. Ketika kamu belajar memaafkan, kamu memberi kedamaian. Hidupmu sendiri bisa menjadi pesan bagi dunia tanpa perlu banyak bicara. Pelan-pelan, kamu akan mulai menyadari bahwa hidup yang kamu jalani bukan kebetulan. Setiap peristiwa, setiap orang yang datang dan pergi, setiap luka, setiap kebahagiaan, semuanya adalah bagian dari kisah besar yang membentuk siapa dirimu hari ini. Kamu akan melihat bahwa tidak ada hal yang sia-sia. Bahkan masa-masa sulit sekalipun punya peran penting. Mereka membuatmu lebih kuat, lebih bijak, dan lebih manusiawi. Pada akhirnya hidup bukan hanya tentang aku, tapi juga tentang kita. Tentang bagaimana kamu bisa hidup dengan cara yang membuat dunia di sekitarmu sedikit lebih baik. Kamu tidak harus menjadi pahlawan besar. Cukup jadi seseorang yang menebar kebaikan di lingkungannya. Karena dunia ini, di tengah segala hiruk-pikuk dan kekacauan, selalu butuh lebih banyak orang yang hidup dengan hati. Dan ketika kamu sudah sampai di titik itu, titik di mana kamu bisa memberi tanpa kehilangan dirimu, mencintai tanpa takut, dan hidup dengan makna tanpa harus sempurna, kamu akan menyadari satu hal yang sederhana tapi dalam, bahwa hidup ini tidak pernah benar-benar tentang apa yang kamu punya, tapi tentang siapa kamu selama kamu menjalaninya. Pada akhirnya, hidupmu memang benar-benar milikmu. Bukan milik orang tua, bukan milik pasangan, bukan milik teman, dan bukan milik pandangan dunia yang berubah-ubah setiap hari. Semua keputusan, langkah, dan arah yang kamu pilih, hanya kamu yang akan menanggung dan menikmatinya. Jadi, jangan biarkan hidupmu dijalani dengan rasa takut akan penilaian orang lain. Kamu berhak bahagia dengan caramu sendiri. Berhak gagal dan bangkit tanpa rasa malu, dan berhak berjalan sepelan apapun asalkan tetap maju.
Hidup bukan tentang siapa yang paling cepat atau paling sempurna, tapi siapa yang paling tulus menjalaninya. Maka percayalah, selama kamu jujur pada dirimu sendiri, hidupmu akan selalu punya makna, karena ia memang milikmu sepenuhnya.